Subhanahu wa ta'ala. Walaupun luas sudah, tetapi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ikhlas itu ada beberapa tingkatan bapak-bapak dan ibu. Ada namanya ikhlas tingkat orang awam, yaitu ikhlasnya orang kebanyakan. Pada umumnya kita dapat ini. Asal ikhlas ini dapat ini. Tingkat yang pertama ini. Tapi tidak ada istimewanya. Apa itu ikhlas orang awam? Orang awam ini dia beramal, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingin mendapatkan surga dan takut dengan neraka. Ini sudah ikhlas, tapi ke orang kebanyakan. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah karena orang lain, itu sudah jelas tidak ikhlas. Ya. Karena malu dengan mertua, ada segan dengan tetangga, malu kalau ada pergi ke masjid, orang ke salat tarawih, awak dah malu, itu dah ikhlas. Tapi asal ikhlas dia laksanakan karena ingin mendapatkan surga dan takut dengan neraka, itu sudah ikhlas. Karena itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak ingin masuk surga? Ya, pertanyaan gini ya. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Kok ada yang tunjuk tangan? Itu yo kita pertanyakan ada. Siapa yang tidak takut dengan neraka? Ada pula yang tunjuk ini. Hebat ya, ya. Jadi walaupun demikian, ini sudah ikhlas, tapi ikhlasnya orang kebanyakan, tidak ada semuanya. Kemudian ikhlas tingkat kedua, orang yang ikhlas tingkat kedua ini dia beramal, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena adanya surga, bukan karena takutnya dengan neraka. Beda. Ini sudah mulai bersih nih, sudah mulai ikhlasnya murni. Kenapa sholat? Ini perintah Allah. Kenapa tidak melakukan maksiat? Karena ini perintah Allah. Allah garang Allah, bukan karena takut dengan neraka. Makanya ketika kita sholat, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Aku sholat fardhu isya' 4 rakaat mengikut imam karena Allah SWT, bukan karena ini masuk surga, bukan karena takut dengan neraka. Ini sudah boleh lurus nih. Andaikan pun tidak ada surga, tidak ada neraka, maka dia tetap sholat dengan. Kenapa? Ini perintah Allah. Ini sudah boleh lurus. Kemudian tingkat yang ketiga, ini lebih tinggi lagi itu. Ikhlasnya orang arifin namanya. Orang-orang yang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia? Dia mengerjakan ibadah karena Allah, kemudian karena kudratullah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang tinggi, mungkin tidak jelas di kita. Dia ibadah karena perintah Allah. Dia bisa melakukan bukan karena dia hebat. Yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin betul, nampak dalam pandangan batinnya, yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali sampai begitu sendiri. Karena memang di tubuh kita ini ada nama sifat ma'ani yang 7, itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melihat bukan mata, tapi basirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendengar bukan telinga, tapi sami'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bergerak itu bukan kita, tapi kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahkan yang hidup sudah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat orang arif billah, tidak ada jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini diam saja dia itu ibadah. WC dia di WC ibadah. Karena dia selalu ingat kepada Allah SWT. Ini ikhlas dikata ikhlas. Ini syarat pertama, ibadah kita itu nilainya tinggi di sisi Allah SWT. Kemudian yang kedua, syaratnya ibadah itu kita berkualitas, kita laksanakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sholat, kita tahu syarat rukunnya, kita tahu yang membatalkan sholat, kita tahu yang sunnah dalam sholat. Kalau puasa kita tahu rukun puasa, kita tahu yang membatalkan puasa, kita tahu apa yang sunnah dalam puasa, apa yang makruh, apa yang merusak pahala ibadah puasa kita. Ini syaratnya dua ini. Pertama ikhlas, yang kedua kita laksanakan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita sholat yang berkualitas, yang tinggi nilainya itu adalah sholat yang khusyuk. Nah, khusyuk itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sholat dari awal sampai akhir. Itu nilai sholat yang berkualitas. Coba kita nilai sholat kita.